Aku yakin kali ini aku pasti bisa nemuin desa Kumayan. Ya ampun, Keke. Sampai sekarang masih aja terobsesi sama desa itu. Ya iyalah, aku tuh penasaran sama rahasia kehidupan aku. Siapa aku sebenarnya, siapa ayah aku sebenarnya. Aku yakin kalau ayahku itu adalah seorang manusia harimau. Kok bisa berpikiran seperti itu? Firasatku bilang seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga aku melihat ayahku bisa menggunakan jurus-jurus yang luar biasa. Iya sih. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu, ayah? Ada seseorang yang berusaha merasuki pikiran ibu kamu, supaya ibu kamu benci kita berdua. Siapa yang tega melakukan seperti itu, ayah? Saya yakin ini pasti perbuatan Kiratus, tapi saya tidak mungkin menceritakan padamu, Ki. Entahlah, Ki. Ayah sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya. Lalu bagaimana dengan teror cakar harimau itu? Udah selesai, Om. Tadi Pak Humbalang datang untuk membantu kita. Jadi, Pak Womu itu ada di Jakarta sekarang? Udah, Om. Ternyata Bapak Dekan hari ini sedang ada rapat di luar kota. Dan keputusan yang diambil pihak kampus kemarin, hari ini dicabut kembali. Dicabut, Pak. Iya, Sakti. Itu artinya saya nggak jadi dikeluarkan dari kampus ini? Betul, Sakti. Ternyata kamu tidak bersalah. Kami mewakili pihak kampus minta maaf kepada kamu dan juga ayah kamu. Bu, kamu gimana? Nggak jadi DO kan? Lin, saya tetap dikeluarkan dari kampus. Tapi bohong. Pihak kampus mencabut keputusan mereka. Saya nggak jadi dikeluarkan. Asik, akhirnya gue bisa lihat Sakti lagi setiap hari. Ini anak ya, udah rakus, bawel, genit lagi. Bodoh. Selamat pagi anak-anak. Kalian semua saya kumpulkan hari ini dikarenakan surat persetujuan izin untuk penelitian di luar kampus telah disetujui. Jadi, mahasiswa dan mahasiswi antropologi bisa langsung terjun bebas ke masyarakat untuk meneliti dan menelaah secara langsung di tempat kejadian. Sekarang, tolong dengarkan peraturannya. Yang pertama, kalian itu wajib meneliti perilaku dan kehidupan sosial masyarakat di Bengkulu. Yang kedua, kelompok ini akan meneliti dan mengabdi di masyarakat di 4 desa yang berbeda. Dengarkan baik-baik. Desa pertama bernama Desa Hutan Mati. Desa ini adanya di wilayah Bengkulu. Terkenal dengan tindak pidananya, tindak kriminalnya. Yang kedua, namanya Desa Ujung Tanjung. Desa Ujung Tanjung ini sangat percaya sekali dengan mistis dan perdukunan. Yang ketiga, namanya Desa Selumah. Desa Selumah ini lebih terbuka. Mereka bisa menerima teknologi. Yang keempat, terakhir, namanya Desa Tiga Panggung. Desa ini terkenal dengan keamanan dan ketentramannya. Saya ingin kalian membuat semacam ini. Ini skripsi saya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat itu saya mengambil gelar S1 saya. Ini judulnya Analisa Pengaruh Sosial Legenda Manusia Harimau dengan Kehidupan Masyarakat Bengkulu. Kan benar, dia punya skripsinya. Nggak percaya, aku harus lihat dulu. Jadi, kalian harus belajar membuat penelitian semacam ini. Paham ya? Nah, sekarang saya minta kalian satu persatu mengambil surat untuk orang tua kalian di depan. Sebelah sana.
Jangan-jangan ini emang takdirku. Aku yakin kali ini aku pasti bisa nemuin desa Kumayan. Ya ampun, Keke. Sampai sekarang masih aja terobsesi sama desa itu. Ya iyalah, aku tuh penasaran sama rahasia kehidupan aku. Siapa aku sebenarnya, siapa ayah aku sebenarnya. Aku yakin kalau ayahku itu adalah seorang manusia harimau. Kok bisa berpikiran seperti itu? Firasatku bilang seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga aku melihat ayahku bisa menggunakan jurus-jurus yang luar biasa. Iya sih, benar juga Ki. Karena beberapa kali kita lihat juga Pak Gumara memang punya kemampuan lebih dari orang biasa. Kalau gue sih ya, yang penting gue bisa liburan lagi sama Sakti. Apalagi kan sekarang acara resmi. Berarti gue gak bakal diomel-omelin sama bunda gue. Yes, bebas. By the way, orang tua lo, Kak, dan kalian semua bakal ngizinin gak ke Bengkulu? Pitaloka, anakku. Atau Abu? Dato Tunggal, silakan Dato. Sejak kehilangan Pitaloka, kau selalu tampak murung atau Abu? Iya, Dato Tunggal. Ayah mana yang bisa menahan kepedihannya ketika dia harus berpisah dengan anak perempuan satu-satunya? Orang tua mana yang bisa tersenyum kalau sampai saat ini ia tidak temukan jasad anaknya, Datuk? Aku yakin kau lelaki yang kuat atau Abu. Memang kehilangan sesuatu yang kita cintai selalu menyisakan kepedihan yang sangat mendalam. Namun juga melahirkan era yang baru. Pitaloka telah berhasil mendamaikan antara kita para Inye dengan para siluman. Dan setidaknya Pitaloka juga telah mengajarkan kita tentang kehati-hatian. Dan Pitaloka sudah mendamaikan diri kita sendiri atau Abu. Iya, Datuk. Justru dari peristiwa Pitaloka itulah kita tercerai-berai, Datuk. Dan Gumara menjauh dari kita. Sesungguhnya kita tidak pernah bercerai-berai atau Abu. Walaupun saat ini kita tidak memiliki lagi Kumayan. Dan rumah kita sudah berjauhan. Namun hati kita akan selalu memiliki Kumayan. Dan selamanya. Iya, Datuk. Kalau seandainya meninggalkan Puspa bukan suatu dosa, sekarang ini pasti saya memilih untuk menyusul Pitaloka, Datuk. Oh ya, Datuk. Ada apa, Datuk? Pagi-pagi datang kemari. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Datuk sampaikan. Tidak ada masalah atau Abu. Kedatanganku kemari, aku ingin membicarakan masalah Rajo Langit. Rajo Langit? Ya, Rajo Langit.
Rajo Langit mendesakku. Dia ingin pergi ke Jakarta.